wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam channel YouTube ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, serta masih diberikan nikmat taufik dan hidayah, sehingga hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Rabiul Awal ini, setelah kita ketahui dalam pembahasan yang lalu bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun Gajah, telah dilahirkan sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan dengan tanggal 23 April 570 Masehi. Yang mana kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh seorang ulama, Ka'bul Ahbar, bahwa saya telah membaca dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang adanya kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah dikatakan dalam kitab Taurat, apabila kalian melihat suatu bintang yang kalian kenal, yaitu bintang sabit, dia berjalan dari tempatnya ke tempat yang lain, maka itulah tanda Nabi akhir zaman telah dilahirkan untuk kalian. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka bintang tersebut ternyata benar apa yang dikatakan dalam kitab Taurat, berjalan bergerak dari tempatnya ke tempat yang lain, dan orang-orang Yahudi mengetahui, melihat tanda-tanda tersebut, namun mereka tidak mengatakan kepada umum, mereka menyembunyikannya karena mereka merasa iri dengki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Zabur Nabi Daud, Allah juga sudah mengabarkan kepada umat Nabi Daud bahwa apabila ada suatu sungai yang kalian kenal, airnya sudah kering, tidak ada air, ketika Nabi akhir zaman dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia, maka tandanya air sungai tersebut akan mengalir dengan derasnya. Dan itu pun terjadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Dan umat Yahudi tidak mengatakan hal tersebut kepada halayak umum, karena itulah mereka iri dengki kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, dalam kitab Injil juga dikatakan tanda Nabi Muhammad akan dilahirkan. Itu ketika malam dilahirkan Nabi Muhammad, di dalam kitab Injil dinyatakan, apabila pohon-pohon kurma di antara kalian sudah mengering, kemudian tumbuh kembali, maka itulah tanda Nabi Muhammad akhir zaman dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah di belahan dunia ini ada yang dikatakan mereka adalah Yahudi Samarintan, yang berada di antara belahan negara Israel dan Palestina. Mereka sedang menunggu sampai hari ini datangnya Nabi akhir zaman, yang dikatakan dalam kitab Taurat mereka bernama Taheb. Mereka meyakini bahwa Nabi akhir zaman ini akan hadir untuk mereka, dan mereka meyakini Nabi akhir zaman tersebut adalah turunan daripada Yahudi. Namun yang sebenarnya Nabi akhir zaman sudah lahir ke dunia ini, itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui, ada 5 keajaiban yang terjadi pada kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama, ibunya Siti Aminah selama mengandung beliau 9 bulan tidak merasakan apapun yang itu biasa dirasakan oleh wanita-wanita hamil pada umumnya, seperti merasa lelah, cepat capek, kemudian ada ngidam, dan merasa khawatir terhadap kandungan sehingga harus ada USG dan sebagainya. Itu tidak terjadi sama sekali kepada ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama mengandung, Nabi Muhammad itu merasa tenang, tentram, dan tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Itulah keajaiban yang pertama. Keajaiban yang kedua, ketika Siti Aminah mau melahirkan Nabi Muhammad,
maka Siti Aminah tidak merasakan lelahnya melahirkan, rasa sakitnya melahirkan, semua itu tidak ada, tidak dirasakan oleh Siti Aminah ibunya Nabi. Dia merasakan begitu mudah melahirkan, tidak terasa sakit, tidak terasa adanya payah dan perih. Semua dilahirkan dengan mudah, penuh dengan tentram, tidak ada rasa takut sedikit pun. Itulah keajaiban yang kedua, Nabi lahir tidak menyusahkan ibunya di dalam melahirkan, tidak ada rasa sakit. Yang ketiga, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak ada darah sedikit pun yang mengotori jiwa Nabi Muhammad dari atas sampai bawah. Dan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhitan dan juga sudah disipat, dalam keadaan bersih. Dia langsung bersujud kepada Allah ketika itu, dan setelah itu dibawa oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib, diziarahkan ke dalam Ka'bah yang ada di Mekah. Dan yang keempat, keajaiban Nabi lahir. Langit yang biasanya terbuka untuk setan, mereka dengan seenaknya pulang anting dari bumi ke langit, yang tujuan mereka ingin mencuri informasi dari langit untuk mereka berikan kepada dukun-dukun yang menyembah mereka. Namun ketika Nabi Muhammad lahir, maka langit tersebut ditutup, tidak boleh dimasuki oleh setan yang manapun. Sehingga Allah menyediakan pecahan-pecahan bintang untuk melempari mereka, setan-setan yang ingin masuk ke dalam langit. Yang kelima, keajaiban yang terjadi pada lahirnya Nabi Muhammad, yaitu Siti Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susunya Nabi Muhammad SAW, yang sebelum menyusui Kangjeng Nabi itu air susunya sudah kering, tidak mengeluarkan air susu. Namun ketika dia menjadi ibu susunya Nabi, air susunya begitu melimpah dengan banyaknya air susu, sehingga ini satu keajaiban. Dan hewan ternaknya yang dulunya kering, kurus, dan tidak pernah melahirkan anak keturunan, ketika dia menjadi ibu susunya Nabi, hewan ternaknya pun menjadi gemuk, menjadi hewan yang terus melahirkan keturunan, sehingga dia menjadi ibu susu yang begitu cukup dengan kehidupannya. Itulah 5 keajaiban yang terjadi pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Siti Aminah selama mengandung tidak pernah merasakan lelah dan letih. Yang kedua, Siti Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad tidak merasakan rasa sakitnya melahirkan. Yang ketiga, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersih dan sudah dikhitan. Yang ketiga, langit yang biasanya terbuka umum untuk pulang antingnya setan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Nabi lahir, setan tidak boleh masuk ke dalam langit. Yang kelima, terakhir, keajaiban yang terjadi itu dialami oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Begitu beliau menjadi ibu susunya Nabi, dia mengalami kesuburan yang luar biasa. Air susunya yang sudah kering melimpah ruah. Hewan ternaknya yang biasanya tidak melahirkan keturunan, begitu banyak anak keturunannya, sehingga dia menjadi orang yang cukup di dalam kehidupannya. Itulah 5 keajaiban yang terjadi pada lahirnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi kita juga orang yang mengimani dan memperingati hari kelahiran Nabi, senantiasa mendapat keselamatan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khutbah dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.